Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aprian Taswin dari kelompok 4 ingin membahas tentang pebisnis syariah merupakan profesi mulia. Banyak orang mengatakan pasar syariah adalah pasar yang emosional atau emotional market, sedangkan pasar konvensional adalah pasar yang rasional atau rational market. Selain itu, dalam syariah marketing, bisnis yang disertai keikhlasan semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah, maka seluruh bentuk transaksinya insya Allah menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kewajiban mengetahui hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam risiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan tertentu pula. Adapun fungsi dari hukum bisnis antara lain sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktisi bisnis agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Contoh hukum bisnis adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selanjutnya, B. Perilaku terpuji dalam bisnis. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 6 sifat perilaku terpuji di dalam perdagangan, yaitu 1. Tidak mengambil laba lebih banyak. 2. Membayar harga agar lebih mahal kepada penjual yang miskin. 3. Memurahkan harga atau memberi korting kepada pembeli yang miskin. 4. Bila membayar hutang, pembayarannya dipercepat dari waktu yang telah ditentukan. 6. Membatalkan jual beli jika pihak pembeli menginginkannya. 6. Bila menjual bahan pangan kepada orang miskin secara cicilan, maka jangan ditagih bila orang miskin itu tidak mampu membayar dan membebaskan mereka dari hutang jika meninggalkan dunia. Selanjutnya akan dibaca oleh Saudara Mulis Hasanuddin. C. Kredibilitas dan citra bisnis. Secara umum, kredibilitas berarti kemampuan seorang atau sebuah organisasi untuk membuat masyarakat umum menaruh kepercayaan kepada orang atau organisasi tersebut. Faktor yang menentukan kredibilitas seorang atau sebuah organisasi diantaranya adalah keahlian dan kejujuran, di mana keahlian merupakan batas atau indikasi dari kemampuan yang tinggi dalam mengelola atau menjalankan sesuatu. Hal ini tentu akan sangat diperhatikan oleh masyarakat atau partner bisnis. Kredibilitas sebuah perusahaan bergantung pada 3 faktor (Kotler dan Keller tahun 2006), yaitu 1. Keahlian perusahaan (corporate expertise), yaitu sejauh mana perusahaan terlihat mampu membuat dan menjual produk atau melakukan layanan. 2. Kepercayaan perusahaan (corporate trustworthiness), yaitu sejauh mana perusahaan tampak termotivasi untuk menjadi jujur, bergantung, dan peka terhadap kebutuhan pelayanan. 2. Daya tarik perusahaan (corporate attractiveness), yaitu sejauh mana perusahaan terlihat disukai, menarik, bergengsi, dinamik, dan lain-lain. D. Promosi dalam bisnis syariah. Promosi adalah upaya untuk memberitahu atau menawarkan produk atau jasa
dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengonsumsinya. Adapun etika yang harus diperhatikan dalam berpromosi sesuai anjuran Islam adalah: 1. Jangan mudah mengobrol sumpah. 2. Berkata jujur. 3. Menjaga agar selalu sepakatan di antara kedua belah pihak. 4. Menghindari berpromosi palsu yang hanya ditujukan untuk menarik perhatian pembeli. 5. Rela dengan laba yang sedikit. 1. Bisnis zaman Arab kuno. Berbicara sejarah umat manusia tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang suku bangsa tertua di muka bumi ini, yaitu bangsa Arab. Sejarah kaum terdahulu dalam sepak terjang mereka menjadi kisah yang seperti tak ada habisnya, dikupas baik dari sisi positif maupun negatif, termasuk dalam hal bisnis. Bangsa Arab juga memiliki sejarah yang sangat menarik. Saat ini kita akan berbicara tentang bisnis bangsa Arab kuno. Pada masa Arab kuno ini, kaum yang terkenal adalah kaum Magan, kaum Ad, kaum Hasyamut, kaum Miniyah, Sabah, Hadramaut, Ausan, Pataban, Himyar, Aksum, Nabasiyah, Tatmur, Lemyarah, Gassan, Lakaming, dan kaum Kindah. Selanjutnya 2. Quraisy sebagai suku pedagang. Jika dipandang dari segi geografis, kota Mekkah terletak di tengah jalur yang menghubungkan antara Habasyah di selatan dan Syam di utara. Banyak orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju kedua daerah tersebut menjadikan Makkah tempat persinggahan. Hal ini dikarenakan Makkah memiliki sumber air yang cukup melimpah untuk melepas dahaga para pengguna jalur tersebut. Jauh sebelum Makkah terkenal menjadi pusat perdagangan di daerah Jazirah Arabia. Pada abad ketiga SM telah berdiri Petra yang dihuni oleh orang-orang Nabatea. Kota ini letaknya lebih strategis dibanding Mekkah. Selanjutnya 3. Tahapan bisnis Rasulullah. 1. Perkembangan karir bisnis Muhammad SAW. Jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship dalam diri Muhammad SAW tidak terjadi begitu saja, tetapi hasil dari suatu proses panjang dan dimulai sejak beliau masih kecil. Jauh sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah, beliau sudah dikenal sebagai pedagang. Bahkan sejak kecil, putra dari pasangan Abdullah dan Aminah ini telah menunjukkan kesungguhannya terjun dalam bidang bisnis atau kewirausahaan. 2. Aktivitas bisnis Muhammad SAW. Reputasi Nabi Muhammad dalam dunia bisnis dilaporkan antara lain oleh Muhaddits Abdul Razak. Ketika mencapai usia dewasa, beliau memilih pekerjaan sebagai pedagang atau wirausaha. Pada saat belum memiliki modal, beliau menjadi manajer perdagangan para investor sohibul mal berdasarkan bagi hasil. Seorang investor besar Mekkah, Khadijah, mengangkatnya sebagai manajer ke pusat perdagangan Habsah di Yaman. Selanjutnya 4. Konsep bisnis Rasulullah. Berikut ini beberapa cara berdagang Rasulullah SAW yang bisa kita contoh untuk mengembangkan bisnis agar lebih sukses dan diridhoi Allah Ta'ala. 1. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala. 2. Bersikap jujur. 3. Menjual barang berkualitas bagus. 4. Mengambil keuntungan sewajarnya. 5. Tidak memberikan janji atau sumpah berlebihan. 6. Saling menguntungkan kedua belah pihak. 7. Menjual barang miliknya sendiri. 8. Tidak melakukan
penipuan, 9 tidak menimbun barang, 10 bersikap ramah dengan pembeli, 11 tidak menjual barang haram, 12 tidak menjelek-jelekkan dagangan orang lain, 13 memberikan upah kepada karyawan tepat waktu, 14 tidak mudah putus asa, 15 tidak melupakan ibadah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.